사귀어요. 어? Episode sebelumnya, kedua ayah ini terkejut ketika Kim Sana bilang kalau mereka berdua sudah pacaran. Untuk beberapa saat, mereka semua terdiam namun ketika sudah sadar, Pak Kim tampak tersenyum mendengar kabar itu dan langsung setuju tanpa banyak berpikir. Karena ia juga sudah menganggap Juwon sebagai anaknya sendiri. Semua orang pun ikut senang mendengar hal itu, kecuali satu orang. 안 돼. 사나가 남이서 안 된다고. Dari awal mendengar hal itu, sang ayah tampak terkejut dan syok mendengarnya. Ia langsung menentang hubungan mereka karena baginya, Kim Sana bukan orang asing. Saat itu, Juwon langsung bertanya kenapa karena setahunya. Sang ayah juga sangat menyukai Kim Sana, bahkan kadang lebih sayang Kim Sana daripada Juwon sendiri. Begitu juga dengan Pak Kim. Ia berusaha meyakinkan Jongja untuk berpikir dulu sebelum mengambil keputusan. Namun pria itu malah marah. Ia berkeras untuk tidak merestui hubungan ini dan akhirnya pergi dari sana dengan marah yang membuat semua orang di sana bingung melihatnya. 왜? 누구라도 안 된다고 괜찮다고. 하지 보고 말고. 알 필요도 없어. Bahkan Juwon tidak bisa melawan sang ayah kalau Chongjae sudah marah dan hal itu membuat Kim Sana cemas, begitu juga Juwon yang termenung di dalam mobil itu. Sebagai satu-satunya orang waras di sini, Haejun berusaha mencairkan suasana dengan bilang kalau ayah mereka hanya bingung. Reaksinya sama seperti Haejun dulu, jadi Haejun tahu betul bagaimana perasaan sang ayah saat ini. Pria itu pastinya tidak benar-benar menentang, namun hal itu tetap membuat Kim Sana sedih. Mungkin dirinya tidak sebaik Juno dan Juwon juga bilang kalau dirinya tidak sebaik Hiju, yang membuat Haejun menertawakan mereka berdua. Kenapa mereka jadi insecure seperti ini? Dan ketika Juwon ngambek padanya, Haejun mengingatkan kalau saat ini kehadirannya sangat penting agar kedua bocah ini mendapatkan restu, jadi jangan bertingkah padanya. Tapi mereka berdua malah bermesraan dengan dalih saling menguatkan yang membuat Haejun jengkel karena tiba-tiba jadi obat nyamuk di sana. Namun kemudian malah join bersama mereka. 네, 여기 있다. 나 Meski tidak dapat restu, mereka bertiga saling menguatkan dan tugas Pak Kim lah untuk meyakinkan pria itu mewakili anak bujangnya. Pak Kim menanyakan 1000 pertanyaan pada ayah Juwon, apa ia benar-benar tidak merestui Kim Sana dengan Juwon, dan jawabannya memang benar, ia memang tidak merestui hubungan itu dan mengatakannya dengan tegas yang membuat Pak Kim bingung. Apa sebenarnya yang membuat Jongjae tidak suka anaknya, padahal Jongjae tahu betul kalau anaknya sangat baik. Tapi bukan itu masalahnya. Sebagai seorang ayah tunggal yang membesarkan putrinya dengan cinta, ia ingin selalu memihak Juwon. Namun bagaimana bisa ia melakukan hal itu sekarang jika Kim Sana terlibat? Karena ia juga sudah menganggap Kim Sana sebagai anaknya. Ia berhak merajuk untuk hal itu yang membuat Pak Kim frustasi. Ia langsung bilang kalau Jongjae bisa merajuk semaunya, tapi ia heran. Kenapa Jongjae berpikir kalau Kim Sana akan membuat masalah dalam hubungan itu? 하하고 웃으며 당장 사라져. 결혼한다는 것도 아니잖아. 그러니까 그래. Fakta kalau mereka belum memutuskan untuk menikah itu juga menjadi kecemasan lain bagi ayah Juwon. Bagaimana jika kemudian Kim Sana dan Juwon sadar kalau mereka salah paham dengan perasaan itu? Mereka jadi asing ketika putus dan kedua ayah juga tidak bisa membuat mereka berjanji untuk tidak putus. Semua akan jadi kacau dan Pak Kim sendiri mengerti semua rasa frustasi itu. Tapi tiba-tiba, Jongjae bilang kalau mulai sekarang ia akan mementingkan anak gadisnya, yang membuat Pak Kim pun juga sama. Ia akan mementingkan Kim Sana juga mulai sekarang, dan kalau memang anaknya menyukai Juwon, ia akan mendukung keputusan itu meski Jongjae melarang. 난 우리 주원이 생각만 할 거야. 그러니까 더 얘기하지 마. Setelahnya, ayah Juwon berusaha menenangkan diri di taman dekat sana. Ia kembali melihat foto-foto masa kecil Juwon yang sangat ceria dan menggemaskan, membuatnya kembali tersenyum di tengah situasi rumit itu. Sementara itu di tempat lain, Juwon sendiri juga terpaku di toko rotinya sambil terus melihat nomor ayahnya dan terus berpikir bagaimana caranya untuk meyakinkan sang ayah untuk merestui hubungan mereka. Sedetik kemudian, Juwon benar-benar menelpon ayahnya dan dengan ragu, sang ayah tetap mengangkat telepon itu dan sebuah suara langsung terdengar. 아빠, 진짜 반대하는 거야? Dengan lembut gadis itu bertanya, apa sang ayah benar-benar akan menentang hubungannya dengan Kim Sana? Yang membuat pria itu terdiam, hanya bisa mendengar sang anak yang terus bicara. Kalau saat masih kecil,
semua orang iri padanya yang selalu rapi dengan rambut kepangnya meski dibesarkan oleh ayah tunggal. Namun bukan tanpa alasan, semua itu karena ayah Juan tidak ingin orang-orang menganggap Juan sebagai anak malang yang tidak punya ibu. Karena itulah, saat ini, anak gadis itu meminta maaf pada ayahnya dan meminta sang ayah sekali lagi percaya pada dirinya seperti yang selalu sang ayah lakukan ketika membesarkannya. Tapi sejujurnya, sang ayah punya alasan lain kenapa ia tidak setuju dengan Kim Sana. Ada alasan lain yang tidak bisa ia katakan pada siapapun karena tidak ingin menyakiti hati siapapun. Termasuk hati anak yang menunggunya di tangga itu, sama seperti 20 tahun yang lalu, namun kini, anak itu datang menemui dan meminta makan padanya, seperti anaknya sendiri. 저 밥 좀 주세요. 안대할 줄은 몰랐어. Di dalam, setelah memberi makan Kim Sana, ayah Juan langsung bertanya apa Kim Sana tidak tahu kalau ia akan melarang hubungan ini karena anak itu sepertinya sangat yakin kalau Jongjae akan merestui hubungan mereka. Tapi tentu saja tidak, ada banyak alasan yang pastinya membuat ayah Juan menentang hubungan mereka, makanya Kim Sana sangat gugup. Ia terus berpikir bagaimana kalau ia benar-benar tidak bisa meyakinkan ayah Juan meski ia terus meyakinkan Juan agar tidak khawatir. Jadi ia berharap kalau suatu saat ayah Juan akan merestui mereka. Namun kalimat itu hanya membuat ayah Juan kecewa. Kenapa Kim Sana memulai hubungan ini kalau memang tahu dirinya tidak akan merestui? Sang ayah berpikir kalau Juan lah yang mengajak pacaran duluan, mengingat kalau dari kecil, Juan lah yang terus berkeras untuk tetap bersama Kim Sana dan meyakinkan semua orang kalau mereka adalah saudara. Namun ketika tahu kalau Kim Sana lah yang memohon pada anaknya, pria itu sangat terkejut dan merasa terhianati. 우리 주원이가 어떤 애인데? 딸이 어떤 딸인데? Mendengar kalimat itu, Kim Sana langsung tertegun. Ayah Juwon sangat menentang hubungan ini, meski Kim Sana sudah berjanji akan tetap menunggu restu ayah Juwon dan membereskan semua yang sang ayah khawatirkan tentang dirinya. Namun ia sangat tidak yakin Kim Sana bisa membereskannya karena Kim Sana tidak tahu bagaimana perjuangan Juwon untuk tetap tampak kuat dari kecil demi dirinya ketika semua orang berbisik padanya kalau ia tidak punya ibu. Bagaimana semua orang mengejaknya ketika Juwon berkeras kalau mereka bertiga adalah saudara meski beda marga. Ia hanya ingin anak gadisnya hidup normal dengan pria yang mendapatkan cinta dari seorang ibu, dan kalau bisa, ibu itu juga mencintai Juwon seperti anaknya sendiri, agar putri kecilnya bisa mendapatkan kasih sayang seorang ibu. 뭘 어떻게 해결할 수가 있어? 그냥 남들처럼 평범하게 하다. Ayah Juwon meminta maaf pada Kim Sana, karena ia tidak percaya kalau Kim Sana bisa membuat Juwon bahagia dengan keadaannya saat ini. Ia tidak mau anaknya harus berusaha keras menjalani hidup seperti Kim Sana sekarang dan memutuskan untuk pergi dari sana, namun 괜찮아. Jongjae menolak bantuan Kim Sana saat pria itu sedikit pusing dan memutuskan untuk langsung beristirahat. Namun Kim Sana tidak langsung pulang. Ia membuatkan obat pengar untuk sang ayah yang sedang tertidur itu. Di sanalah, dengan perlahan, Kim Sana bilang kalau saat ini ia memang belum punya keluarga normal seperti yang ayah Juwon inginkan. Namun ketika menyadari kalau dirinya menyukai Juwon dulu, ia selalu ingin untuk segera beranjak dewasa, agar ia juga bisa membuat sendiri keluarga normal seperti orang lain itu bersama Juwon. 주원이랑 그렇게 살고 싶어요. Pagi itu di salon sang ibu, Haejun membawakan sarapan karena tahu ibunya terbiasa tidak sarapan. Namun semua itu hanya modus, karena tujuan Haejun sebenarnya adalah ingin mengajak ibunya untuk tinggal bersamanya atau Haejun yang tinggal bersama ibunya karena ia tidak mau sang ibu sendirian. Namun saat ini, sang ibu hanya menjawab dengan senyuman karena ia masih ragu. Tiba-tiba, saat itu Haejun melihat fotonya di ponsel sang ibu yang membuatnya kaget. Ternyata ayahnya sudah mengirim semua foto itu dan membanggakan Haejun yang dulu pernah menjadi model. Tapi tetap saja Haejun malu dan meminta ibunya mengganti foto itu dengan yang lain, dan ketika sedang memilih itulah, sang ibu melihat kembali foto Haejun saat bermain basket. Ia tahu betul apa yang terjadi dengan kaki anaknya, tapi sang ibu juga tahu kalau Haejun sebenarnya masih bisa bermain basket, jadi ia bertanya,
kenapa anaknya tidak pernah bermain basket lagi. 선수는 원하는데 뭐 한다고. 꼭 선수여야 되나? Hajun terkejut mendengar pertanyaan itu. Ketika ia bilang sudah tidak bisa main profesional lagi, ibunya bertanya apa Hejun benar-benar belajar basket untuk jadi profesional karena sang ibu bisa melihat anaknya paling bahagia dalam foto ini. Seperti wajah Hejun saat masih bayi dulu, penuh dengan kebahagiaan yang membuat pria itu termenung mendengar semua itu. Sementara itu di toko rotinya, Juwon baru saja datang sambil menelpon Kim Sana dan ia menyadari salah satu lampunya mati. Jadi Juwon langsung naik kursi untuk memeriksanya sambil terus mendengarkan Kim Sana dan tiba-tiba Kim Sana jatuh dan terluka karena Juwon yang membuat pria itu harus dilarikan ke rumah sakit dan kebetulan dokter jaganya adalah Hiju dan Junho. Saat itu Junho curi-curi kesempatan untuk mendekati Juwon lagi namun kali ini Kim Sana tidak tinggal diam. Ia menarik Juwon dan langsung berkata kalau Juwon harus mendengarkan pacarnya mulai sekarang yang membuat Hiju kaget. Bocah ini juga kaget setengah mati karena selama ini, dirinya yang terus mengabari Juwon tentang Kim Sana karena benar-benar mengira mereka hanya sebatas kakak adik dan siap protes pada mereka berdua. Tapi saat itu, Hiju langsung membawa Junho yang membuat bocah itu tidak berkutik meski bukti ada di depan matanya sendiri kalau Kim Sana dan Juwon kini benar-benar pacaran. Sementara itu di tempat lain, ibu ini melihat ayah Juwon yang tampak buru-buru di rumah sakit itu, padahal tadi ia bilang kalau sedang tidak enak badan. Ternyata ia datang setelah mendengar kabar kalau Kim Sana terluka dan saat itulah ia murka karena hal ini yang ia takutkan. Ia tahu kalau Kim Sana pasti terluka karena anaknya tapi tidak ada yang mau mengaku untuk melindungi masing-masing dan membuat pria itu kesal karena sebenarnya ia begitu menyayangi Kim Sana sampai sangat mencemaskan Kim Sana ketika berada di dekat Juwon. 주원이 때문이라도 넌 아니라고 하겠지. 진짜 아무 이상 없어요. 저거야 저걸. Sang ayah langsung menyalahkan Juwon karena tahu kalau Kim Sana tidak akan terluka separah itu sendirian dan menyuruh Juwon membantu Kim Sana menutup lukanya sebelum Pak Kim datang. Saat itulah, ibu ini juga datang untuk menghampiri ayah Juwon dan ketika melihat Kim Sana, wanita tua itu juga langsung tahu kalau Kim Sana pasti terluka karena Juwon dan kali ini, Juwon langsung mengakuinya agar Kim Sana tidak kena marah lagi. 조용할 날이 없다 참말로. 아빠. Juwon berusaha meyakinkan ayahnya untuk tinggal sebentar ketika ayahnya ingin segera pulang setelah tahu kondisi Kim Sana. Namun saat itu Pak Kim keburu datang dan ketika melihat Kim Sana tampak baik-baik saja. Ia senang dan mengkhawatirkan Juwon juga yang pasti terkejut tadi. Tapi pria ini merasa tidak enak berada di sana karena ia masih belum merestui hubungan kedua bocah ini dan benar saja. Pak Kim langsung mengejek karena baru kemarin ayah Juwon bilang tidak akan memperhatikan Kim Sana namun sekarang langsung terbang ke sini ketika mendengar Kim Sana terluka. Alhasil pria itu segera kabur ketika diajak makan bersama. Tapi untungnya, Pak Kim sangat mendukung Juwon, dan ketika Kim Sana bilang kalau ia tidak bisa ikut, Pak Kim dengan baik hati menghibur Juwon dan mengajaknya makan siang bersama tapi tiba-tiba, bocah itu menjebak Pak Kim untuk makan masakan buatannya di toko roti dan Pak Kim yang tidak tahu apapun dengan senang hati mengikuti bocah gendeng itu. 죄송해요. 저건 무슨. 가자! 가! Entah bagaimana nasib Pak Kim setelah makan masakan Juwon tapi kini, cerita berganti pada Hejun yang sedang berdiri di depan apartemen mereka dan saat itulah, Park Dal datang dengan cemas karena ini pertama kalinya gadis itu melihat Hejun setelah menembak pria itu. Tapi terlambat untuk bersembunyi karena Hejun sudah melihat Park Dal dan bilang kalau ia ingin bicara dengan gadis itu. Pada akhirnya, meski awalnya ditolak tapi Hejun malah ikut masuk ke dalam taksinya dan di dalam sana, ia langsung bertanya apa benar Park Dal menyukai dirinya. 니네 좋아한다고? Supir taksi itu sampai ikut kaget mendengarnya dan Park Dal hanya bisa tersenyum malu karena kini Hejun sudah tahu isi hatinya. Hejun menginterogasi Park Dal dengan bertanya apa dari awal Park Dal tidak pernah suka Kim Sana dan kenapa tidak pernah bilang hal ini pada Hejun. Tapi jawabannya karena ia tahu kalau Hejun tidak menyukai dirinya yang membuat Hejun berpikir sejenak, apa dirinya memang tidak menyukai Park Dal. Gumanan itu membuat Park Dal semakin berharap pada Hejun namun sedetik kemudian,
Harapan itu sirna karena Haejun bilang kalau ia akan melupakan kejadian kemarin karena baginya Park Dal tidak sengaja mengatakannya. Haejun meminta Park Dal tidak menganggapnya lebih dari seorang kakak yang membuat gadis itu terdiam dan syok dengan penolakan dingin dari Haejun itu. 그냥 이제 앞으로 주원이 다음으로 아끼는 동생이다. 계속 그럴 기다. Haejun benar-benar bertingkah seolah ia juga kakak Park Dal dan membayarkan taksi gadis yang sedang menahan tangisnya itu. Entah Haejun memang tidak suka Park Dal atau tidak menyadari perasaannya sendiri, namun penolakan itu begitu kejam padahal pria itu sendiri tampak masih bingung dengan perasaannya. 내가 모자라서 해요, 내가. Esok harinya, sang ibu yang terus bertanya siapa pacar anaknya pun memarahi Park Dal yang tidak kunjung membawa pria itu ke hadapan sang ibu dan mengira kalau pria itu pasti tidak sepadan dengannya. Namun dengan kondisi Park Dal saat ini, ia hanya terdiam mendengar amarah sang ibu dan berkata, kalau dirinya lah yang tidak sepadan dan pria itu tidak pernah menyukai dirinya. Namun bukannya kasihan dengan anaknya, sang ibu kembali memarahi Park Dal dengan berkata kalau gadis itu terlalu bodoh sampai ada orang yang tidak menyukai dirinya dan saat itulah, gadis malang itu sudah tidak bisa menahan diri lagi. Ia menyalahkan sang ibu karena sudah membuatnya seperti ini, karena sang ibu selalu berkata dirinya bodoh dan tidak berguna makanya ia tidak pernah berani bilang suka pada orang yang ia sukai, namun sang ibu masih saja memarahinya. 맹추같이. 네 인생 망할까봐. Gadis malang itu menangis sejadi-jadinya di depan sang ibu sampai membuat wanita itu tidak berkutik. 내가 좋아하는 사람이 나 안 좋아한다고요. Sementara itu di sisi lain, Haejun sendiri tampak sering termenung sekarang setelah menolak Park Dal. Ketika ia tersadar, tiba-tiba Haejun bertanya pada sahabatnya, apa pekerjaan yang ditawarkannya kemarin masih ada, pekerjaan untuk jadi pelatih di kelas basket sekolah. Tentu saja sahabatnya terkejut dan dengan bersemangat akan menelpon sekolah itu. Namun ia penasaran, kenapa tiba-tiba Haejun berubah pikiran padahal sebelumnya Haejun sangat menolak. Tapi ketika melihat senyum Haejun, ia langsung mengira kalau ini semua pasti karena Park Dal yang membuat Haejun langsung terkejut, kenapa tiba-tiba pria itu membahas Park Dal dalam topik ini. Tapi ternyata, satu desa sudah tahu kalau Park Dal kemarin menembak Haejun di depan rumah sakit, tentu saja pelaku penyebar infonya adalah Juno dan ditambah lagi satu desa ini juga tahu dari 20 tahun yang lalu, kalau Park Dal menyukai Haejun sejak masih sekolah. Tapi masalahnya, Haejun mengambil keputusan ini karena sang ibu, kemarin ia melihat kalau ibunya senang melihatnya bermain basket. Namun kini fokusnya tidak bisa lepas dari Park Dal. Kini gadis itu pasti merasa malu setelah ditolak oleh Haejun dan menurut sahabatnya tadi, ibu Park Dal membuat kehebohan di desa ini ketika Park Dal memutuskan untuk pindah ke sini, bukannya bekerja di firma hukum di Seoul. Karena gadis itu adalah pengacara yang handal dan Haejun sangat tahu akan hal itu. Makanya ibu Park Dal selalu mengatur kencan buta anaknya dengan pria Seoul agar anaknya mau kembali ke sana setelah menikah. Menurut pria itu juga, meski Haejun memacari Park Dal, ia yakin hubungan itu tidak akan bertahan lama. Karena ibu Park Dal sangat pemilih dan dengan latar belakang Haejun saat ini, ia yakin ibu Park Dal akan melakukan semua cara untuk membuat mereka putus, jadi mungkin ini penolakan ini memang yang terbaik untuk mereka berdua. Tapi tetap saja, sebagai teman, pria ini merasa kasihan pada gadis yang terus berusaha terlihat baik itu. Karena Park Dal melawan ibunya yang kejam itu untuk tetap tinggal di desa ini, dengan harapan Haejun akan kembali dan sekarang malah ditolak oleh Haejun. 저 선배 주원이 좋아해요. 다음으로 아끼는 동생이다. 계속 그럴 기다. Haejun pusing dengan isi pikirannya sendiri yang kini merasa bersalah pada Park Dal, sementara itu di tempat lain, ayah Juwon tanpa sengaja menjatuhkan gelas karena tidak fokus bekerja dan terus memikirkan hubungan Juwon dan Kim Sana yang masih berlanjut. Ibu ini mengira kalau Juwon pasti membuat masalah lagi dan terus membanggakan Kim Sana yang tadi menjadi dokternya saat di rumah sakit tadi. Ibu itu juga bilang kalau Kim Sana tumbuh dengan baik berkat Juwon dan ayahnya karena ia masih sangat ingat bagaimana wajah murung anak itu ketika pertama kali Kim Sana datang ke lingkungan ini. Tapi ayah Juwon jati kesal karena lagi-lagi Kim Sana disamakan dengan ibunya yang kejam itu, padahal Kim Sana sangat baik dan saat itulah
Tiba-tiba Ibu Hejun hampir terjatuh ketika berjalan ke restoran Ayah Juan, namun untungnya Ayah Juan dengan sigap menangkap wanita itu dan memeluknya yang membuat jantung itu kembali berdegup kencang seperti 20 tahun yang lalu. Dan saat itu juga, Pak Kim yang juga datang membawa bingkisan sebagai besan pun kaget bukan main melihat pemandangan itu. Ia langsung kabur dari sana sambil terus mengintip adegan itu sementara kedua orang ini sama-sama kaget bukan main. 놀래라. Mereka kaget dan panik di waktu yang bersamaan namun setelahnya, Ibu ini menikmati pemandangan pasangan yang sedang minum teh ini seperti adegan dalam drama televisi. Saat itu, Ayah Juan langsung menyuruh Ibu itu pulang dengan berbagai alasan, namun Ibu itu malah nongkrong di antara mereka dan bilang pada Ibu Hejun kalau tampaknya wanita itu kini harus bertanggung jawab atas Jongjae yang sudah tua ini karena sudah membesarkan Hejun selama ini. Mendengar hal itu, tampak jelas kalau Ibu Hejun juga menyukai Jongjae. Namun seperti ada kekhawatiran dalam dirinya yang membuat wanita itu terus menahan diri. Sementara itu, di tempat lain Kim Sana lagi-lagi mampir untuk diobati oleh Juan yang mengkhawatirkannya, namun tujuan pria itu ke sini untuk bermanja pada Juan sebelum ia kembali ke rumah sakit untuk lanjut kerja. Kim Sana bilang tadi seharusnya ia jujur pada Ayah Juan kalau anaknya sudah memukulnya tadi dan karena itu Juan harus bertanggung jawab seumur hidupnya. Tapi Juan malah yakin kalau ayahnya malah akan tambah tidak setuju dengan hubungan mereka kalau begitu dan Juan akan dipukuli habis-habisan. Tampaknya bukan Kim Sana yang tidak direstui Ayah Juan tapi malah Juan sendiri. 반대하는 게 아니라 나를 반대하는 게 분명해. Juan bilang kalau tampaknya sang ayah lebih menyukai Kim Sana daripada dirinya dan sebenarnya yang tidak direstui sang ayah itu bukan Kim Sana, melainkan Juan sendiri. Tapi menurut Kim Sana hal itu tidak benar. Ia sangat tahu bagaimana isi hati Ayah Juan karena ia menyukainya. Dan karena hal itu, Kim Sana mengetahui kalau cinta sang ayah untuk Juan bahkan lebih besar daripada cinta Kim Sana. Jeti sebagai pacar, Kim Sana tidak boleh kalah dan berjanji akan berusaha keras mencintai Juan lebih besar lagi agar bisa mengalahkan Ayah Juan. Tiba-tiba Kim Sana teringat dengan ayahnya sendiri, yang makan di sini tadi siang dan saat Juan menjelaskan kalau mereka makan roti lapis yang dibuat Juan, Kim Sana bingung karena biasanya sang ayah tidak suka roti. Benar saja, Pak Kim makan lagi karena baginya, kue lapis Juan seperti makanan kelinci baginya dan ia butuh nasi dan sup untuk mengisi tenaganya. Saat itu si rekan sadar kalau ternyata Ayah Juan bukan hanya membesarkan Hejun dan Kim Sana, tapi juga Pak Kim karena biasanya ayah tunggal akan susah makan teratur saat sibuk bekerja. Namun semua teratasi berkat Ayah Juan. Sementara itu di rumah sakit, Hiju mengejar Kim Sana untuk bertanya apa Park Dal dan Hejun sudah berpacaran karena ia juga sudah dengar kabar kalau Park Dal menembak Hejun di depan rumah sakit. Tapi Kim Sana tidak mau menjawab dan hal itu membuat Hiju kesal dan bertanya-tanya kenapa Juwon yang cantik itu mau dengan Kim Sana yang kejam ini. 주원이가 아깝긴 하지. 당연하지. Karena mereka sudah saling jujur, Kim Sana langsung memberi saran yang jujur juga. Kalau Hiju sebaiknya langsung menyatakan perasaannya pada Hejun dan langsung ditolak daripada menyia-nyiakan waktu seperti ini. Ia menyuruh Hiju merelakan perasaannya dan akhirnya dicampakkan karena Kim Sana sangat yakin kalau tidak akan ada hubungan di antara Hiju dan Hejun yang membuat gadis itu semakin kesal pada rekan kerjanya itu. Ketika hari beranjak malam, setelah memeriksa pasiennya, Kim Sana kemudian menelpon ibunya dan berkata kalau ia ingin membicarakan sesuatu jati pekan depan ia akan ke Seoul. Hal itu tentu membuat sang ibu bertanya-tanya, apa yang bisa membuat Kim Sana tiba-tiba ingin menemui dirinya seperti ini? Karena itu, tanpa diduga, besok malamnya, ibu Kim Sana datang menemui Juwon yang kebetulan belum pulang dan terkejut melihat wanita itu ada di sana. Juwon sempat terdiam sejenak, tapi kemudian ia langsung menyapanya dengan sopan dan mempersilahkan wanita itu duduk. 너 우리 사나랑 사귀니? 네, Juwon tidak ragu sama sekali ketika sang ibu bertanya apa Juwon pacaran dengan Kim Sana. Ternyata sang ibu memang sudah curiga sejak terakhir kali mereka bertemu ditambah lagi Kim Sana yang bertingkah aneh baginya akhir-akhir ini. Secara naluriah sang ibu langsung tahu kalau ini tentang Juwon.
sang ibu berkata kalau dirinya tidak akan bilang pada Kim Sana kalau ia tidak menyetujui hubungan mereka. 나 네가 그냥 우리 사나랑 헤어져 줬으면 좋겠는데. Entah apa yang akan dilakukan Juwon setelah mendengar hal itu, namun pagi harinya, tanpa tahu apapun, Kim Sana tidak bisa menelpon Juwon karena ponselnya tidak aktif yang membuat Kim Sana bingung. Ia mencari ke apartemennya namun gadis itu tidak ada di rumah dan baru dapat info kalau Juwon ternyata menginap di toko rotinya semalaman dan Kim Sana langsung bergegas ke sana setelah mendengarnya. Ia sangat lega saat melihat Juwon ternyata sedang membuat menu baru untuk toko kuenya, namun gadis itu tidak begitu memperdulikan kedatangan Kim Sana. Ia tidak peduli meskipun Kim Sana sangat mengkhawatirkan dirinya dan terus fokus pada kue-kue itu dengan alasan kalau beberapa hari ini ia terlalu sibuk dengan Kim Sana dan mengabaikan toko rotinya sendiri. Kim Sana bisa merasakan ada yang salah di sini dan bertanya secara langsung pada Juwon, apa ada masalah? Namun Juwon hanya terdiam, ia berusaha mengalihkan pembicaraan tapi tiba-tiba 먹었어? 뭐 먹을까? 괜찮아? Juwon hampir saja pingsan hingga membuat Kim Sana sangat khawatir, tapi Juwon masih saja berkata kalau ia baik-baik saja sampai pada akhirnya. Kim Sana memaksa Juwon untuk beristirahat di rumahnya dan karena Juwon demam ringan, Kim Sana juga memberikan obat untuk gadis itu dan memastikan sendiri kalau Juwon benar-benar meminum obatnya. Tanpa bertanya lebih lanjut, Kim Sana menyuruh Juwon untuk tidur dan Kim Sana pun pergi untuk membiarkan Juwon tidur. Namun, gadis itu tidak bisa tidur. Ia terus mengingat perkataan ibu Kim Sana tadi malam yang menyuruhnya putus dengan pria itu. 난 너 사나 짝으로 싫어. 엄마 이렇게 할 거야? Dengan tegas wanita itu bilang kalau ia tidak mau Juwon menjadi istri anaknya karena kehadiran Juwon seperti merebut Kim Sana dari ibunya. Sang ibu juga mengerti kalau Kim Sana saat ini berlindung pada Juwon di saat anak itu kesulitan mengurus sang ibu. Namun mulai sekarang, sang ibu bilang kalau ia tidak akan mempersulit Kim Sana lagi. Dengan manipulasinya, sang ibu bilang kalau ia ingin Kim Sana bertemu orang yang tidak tahu dengan masa lalu kelamnya dan bukankah hal itu lebih baik karena dengan begitu, sang ibu juga bisa dekat dengan istri Kim Sana di masa depan karena ia tentu saja sudah tidak bisa lagi dekat dengan Juwon. 너네 지금 그러는 거 사랑 아니야. 착각하는 거야. Kalimat itu benar-benar membuat Juwon terdiam. Dari awal Juwon memang ragu dan takut kalau ia salah mengira perasaan nyaman ini sebagai cinta. Karena mereka sudah melalui banyak kesulitan berdua. Juwon yakin kalau ia mencintai Kim Sana, namun tetap saja, Juwon tidak tahu mana yang benar karena ia tidak pernah tahu apa itu cinta dan tidak ada yang pernah mengajarinya tentang hal itu. Sama seperti pria ini, yang masih tidak menyadari kalau perasaannya pada Park Dal bukan hanya sekedar seorang kakak. Siang itu Hejun membantu Juwon menjaga tokonya sementara gadis itu beristirahat, dan di waktu yang sama, Park Dal berdiri di luar karena Juwon menyuruhnya mengambilkan sesuatu. Gadis itu sebenarnya masih belum siap bertemu dengan Hejun lagi setelah penolakan kemarin. Namun tidak ada gunanya terus mengulur waktu. Gadis itu akhirnya masuk dan langsung mencari barang Juwon yang membuat Hejun salah tingkah dan bingung melihat hal itu. Park Dal juga menolak bantuan Hejun dan setelah berhasil menemukan barang yang dicari, gadis itu langsung pamit undur diri namun saat itu juga, sepertinya Park Dal merasa harus mengatakan satu hal pada Hejun. 저 근데요, 저는 오빠 필요 없어요. Dengan jelas, Park Dal bilang kalau dirinya tidak perlu seorang kakak, jadi Hejun tidak perlu lagi bersikap perhatian padanya seperti yang Hejun lakukan pada Juwon, apalagi bilang pada orang lain kalau Park Dal adalah adiknya dan segera pergi dari sana. Hal itu membuat Hejun tertegun karena dirinya tidak pernah membayangkan akan kehilangan Park Dal karena penolakan itu. Hari pun berganti malam dan Kim Sana tiba-tiba sudah ada di rumah ibunya lebih cepat dari yang ia janjikan. Karena sepertinya Kim Sana tahu kalau ibunya pasti yang membuat Juwon jati seperti ini. Saat menatap ibunya, Kim Sana langsung bilang kalau kedatangannya ke rumah ini untuk melawan sang ibu, apapun caranya. Entah itu menangis atau mengamuk, agar kali ini saja Kim Sana bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia akan memperlihatkan bagaimana selama ini ia terluka ketika bersama sang ibu. Namun di mata ibunya, Kim Sana hanya anak pembangkang yang sedang dimabuk cinta. Jadi ia duduk untuk mendengar apa yang akan Kim Sana sampaikan karena ia yakin tidak ada yang bisa mengubah keputusannya.
Namun bukannya mengamuk seperti yang ia bilang tadi, tapi Kim Sana dengan perlahan bilang, kalau ia tidak benci dengan ibunya, bukan itu alasan dirinya pergi. Tapi fakta kalau ibunya terus bersedih jika ada Kim Sana, membuat sang ibu tidak menyadari kalau Kim Sana juga bisa terluka. Kim Sana sedih hanya dengan melihat ibunya terus menderita dan dengan segala kesedihan itu, sang ibu bahkan tidak sadar kalau dirinya juga menyakiti Kim Sana secara mental maupun fisik, karena Kim Sana tidak pernah bisa jujur pada sang ibu tentang apa yang ia rasakan. 너무 아프다고 이긴 걸 보여줄 수도 없었어요. Saat mendengar dan melihat bekas luka yang sangat parah itu, sang ibu kembali murka dan kembali menyalahkan Kim Sana yang tidak bilang apapun padanya, serta kembali masuk ke kamarnya seperti yang selalu sang ibu lakukan dahulu. Jika sudah begini, tidak ada yang bisa Kim Sana lakukan selain memohon pada ibunya dari luar. Memohon pada sang ibu agar bisa memaafkannya sama seperti dahulu, namun kali ini Kim Sana bukan meminta maaf dengan berbohong dan bilang kalau ia baik-baik saja, tapi ia meminta maaf karena tidak bisa jujur dan bersikap dewasa selama ini. Seharusnya ia bilang, bagaimana ia menderita dan butuh pelukan sang ibu karena selama ini, ia juga merasa kalau kematian Sojung memang karena kesalahan dirinya. Kim Sana takut dan juga merindukan Sojung meski ia tidak pernah bilang pada siapapun. 우리 행복해도 돼요. Pada akhirnya, sang ibu menangis setelah mendengar Kim Sana berkata, kalau mereka juga berhak untuk bahagia meskipun rasa penyesalan itu masih tetap ada. Sementara itu di tempat lain, ayah Juwon heran melihat anaknya duduk sendirian di depan restoran tanpa bilang padanya kalau Juwon dari tadi duduk di sana. Namun semua itu karena Juwon tidak bisa bilang apa yang ia pikirkan dari tadi, hanya bisa tersenyum sambil bilang kalau ia merindukan ayahnya. Dari tatapan itu, tampak jelas kalau Juwon masih belum menemukan jawaban dari satu pertanyaannya, dan satu-satunya tempat untuk bertanya hanya sang ayah. Sang ayah langsung mewanti-wanti kalau ini tentang meminta restu, ayahnya tidak akan memberikannya dan Juwon sangat tahu hal itu. 사랑이 뭘까? 사랑? Sang ayah mengira kalau anaknya mulai meragukan cintanya pada Kim Sana. Tapi bukan itu yang ingin Juwon tanyakan. Satu-satunya cinta yang pasti adalah cinta ayah Juwon pada anaknya. Tapi bagaimana dengan Haejun dan Kim Sana? Bagaimana bisa ayahnya mencintai mereka berdua meskipun tidak ada hubungan darah? Mendengar pertanyaan itu, sang ayah langsung menjawab, kalau ia mengurus dan membesarkan mereka dengan sepenuh hati, bagaimana bisa cinta hanya dibandingkan dengan hubungan darah yang membuat Juwon semakin bingung. Gadis itu langsung bertanya bagaimana dengan cinta ayahnya pada ibu kandung Juwon. Mereka berdua tidak sedarah, tapi bagaimana ayahnya bisa mencintai sang ibu? 엄마는? 엄마 사랑할 땐 어땠어? 엄마는? 엄마 사랑할 땐 어땠어? Dengan penasaran, Juwon bertanya pada ayahnya bagaimana perasaan sang ayah ketika mencintai sang ibu, dan pertanyaan itu membuat ayah Juwon terdiam sejenak. Pria itu lalu tersenyum pada anaknya itu dan kemudian berkata, kalau saat ia hidup dengan ibu Juwon, rasanya wanita itu adalah seluruh hidupnya dan saat itu. Bagi Jongjae, ia tidak bisa hidup tanpa wanita itu dan asalkan bersamanya, Jongjae bisa menghadapi semua masalah di muka bumi ini dan semua akan baik-baik saja setelah melihat wajahnya. Semua kalimat itu, entah kenapa membuat Juwon tersenyum. Ia sempat bertanya apa semua orang merasakan hal yang sama, dan ketika ayahnya bilang mungkin saja. Tanpa sadar air mata Juwon mengalir diiringi dengan senyuman lega di wajahnya. Hal itu membuat sang ayah yang tadinya tertawa jeti terkejut setelah melihat hal itu. Dan ternyata, Juwon sempat sangat ragu dengan perasaannya sendiri, dan ketika mendengar semua jawaban dari ayahnya, ia langsung sadar kalau rasa ini benar-benar cinta. Bukan kasihan atau hanya sekedar rasa nyaman. Kim Sana dan Juwon sama-sama punya hidup yang rumit dan berbeda dari orang-orang lainnya, jadi ia takut kalau sudah salah mengira itu adalah cinta. Tapi Juwon tahu kalau Kim Sana tidak bisa hidup tanpa dirinya dan karena itu, Juwon berpikir dengan serius kalau Juwon juga ternyata tidak bisa hidup tanpa Kim Sana.
Dan kenyataan itulah yang membuat Juwon sangat lega dan berterima kasih pada sang ayah yang langsung terdiam saat itu juga. 다행이다. 고마워, 아빠. 아빠 마음 아직 허락 안 했어. Meskipun sang ayah belum memberikan restunya pada hubungan Juwon dan Kim Sana, namun keraguan di hati Juwon kini sudah benar-benar sirna dan hal itu saja sudah membuat gadis itu sangat bahagia. Di sisi lain, sang ayah hanya bisa menghela nafas, karena ia kini sudah menyadari kalau gadis kecilnya ini akhirnya benar-benar sudah dewasa padahal rasanya, baru kemarin ia menunggu Juwon pulang dari tekannya di restoran ini. Tapi kini, 20 tahun benar-benar sudah berlalu dan anak gadisnya sudah memilih seseorang yang sangat baik untuk mendampinginya. Tapi saat ini masih ada keraguan di hati sang ayah untuk bisa melepaskan Juwon pada Kim Sana. Malam itu pun berlalu dan esok harinya, Juwon tampak sedang dalam perjalanan ke toko rotinya pagi itu dan sedang mengirim pesan pada Kim Sana. Namun tiba-tiba, ia mendapatkan balasan kalau Kim Sana akan tiba 1 jam lagi dan akan langsung ke toko roti Juwon yang membuat gadis itu sangat girang dan Mimin pikir Juwon akan langsung ke toko roti, tapi ternyata tidak. Juwon langsung menghampiri Kim Sana ke stasiun kereta api dan tersenyum bahagia ketika melihat pria itu melambaikan tangan padanya. Tidak ada yang bisa menggambarkan betapa Juwon sangat mencintai pria itu dan ia segera berlari ke arah Kim Sana dan langsung memeluknya dengan erat di depan semua orang yang melihat mereka. Padahal sebelumnya, Juwon selalu berusaha bersembunyi, namun kali ini semua sudah sangat berbeda. Ia tidak bisa lagi melepaskan pria ini dan dengan lembut bilang kalau ia sangat merindukan pria itu. 보고 싶었어. Kim Sana sendiri juga memeluknya dengan erat dan setelahnya, dengan tersenyum lebar, Juwon bilang kalau ia menyadari sesuatu kemarin. Kim Sana pun dengan lembut langsung bertanya apa itu dan ketika mendengar jawabannya, pria itu tidak bisa menahan senyumannya. 나는 김사나를 진짜로? 사랑해. Kalimat itu membuat Kim Sana tertegun meskipun ia sudah tahu hal itu namun tetap saja, ketika Juwon benar-benar mengatakannya, rasa sedihnya karena sang ibu tadi malam langsung menghilang dan sedetik kemudian, tanpa memperdulikan orang-orang di sekitar, ia sudah tidak ingin menyembunyikan hubungan ini lagi dari siapapun. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.